Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifa Maulidain Triani dari kelas MBSE. Saya akan menceritakan tentang dinasti Bani Umayyah. Sebelum itu, apa sih dinasti, apa itu Bani, dan apa itu Umayyah? Nah, jadi yang pertama itu adalah dinasti, sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu yang berkuasa di suatu tempat. Kalau Bani itu adalah sebutan keluarga keturunan dari seorang tokoh yang terkenal. Kalau Umayyah adalah nama seorang tokoh dari suku Quraisy yang berkuasa di Mekah. Dinasti Umayyah atau disebut Khalifah Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya di Damaskus. Adapun istilah Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Muhammad SAW sampai ke Qusay. Nah, di Abdul Manaf ini mempunyai anak yang bernama Abdul Syam dan mempunyai anak bernama Umayyah. Nah, dari sini didirikannya Umayyah itu oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti Umayyah ini memiliki 14 khalifah. Dari pendirinya ada Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah pertama. Dilanjutkan oleh anaknya Yazid dan bin Muawiyah, dan dilanjutkan oleh anaknya Yazid Muawiyah bin Yazid, dan seterusnya. Dari 14 khalifah itu terdapat 3 fase, yaitu ada fase pembentukan dari yang mendirikan Muawiyah sampai Abdul Malik bin Marwan. Nah, pada fase ini itu terdapat konflik ya, mungkin karena baru berdirinya kerajaan gitu. Nah, fase kedua itu ada fase kemajuan, di mana fase ketika Al-Walid bin Abdul Malik memimpin. Jadi di sini udah sampai di Andalusia, wilayah Islam itu udah sampai di Andalusia, dan puncak keemasan itu terdapat di Umar bin Abdul Aziz gitu, dan sampai ke kekhalifahannya Hisam bin Abdul Malik. Selanjutnya itu ada fase kemunduran, di mana fase Umayyah ini terjadi permasalahan yang mengakibatkan keruntuhan Bani Umayyah pada saat itu. Jadi terdapat 3 fase, ada pembentukan, yang kedua ada fase kejayaan, terus yang ketiga ada fase kemunduran atau keruntuhannya Bani Umayyah. Selanjutnya itu ada kondisi masyarakat pada saat itu, di mana terdapat beberapa kelompok, ada pendukung dinasti Umayyah, ada pendukung Ali bin Abi Thalib gitu, dan ada pun pendukung Khawarij pada saat itu. Ada minoritas juga dari kelompok Persia. Nah, kemajuan dinasti Umayyah itu terdapat ulama-ulama, yaitu ada ulama Hasan al-Basri, ada ulama Ibnu Hisham Az-Zuhri, ada ulama Wasib bin Atta, dan dari pembangunan ya, kita lihat dari pembangunan kemajuan dinasti Umayyah itu banyak sekali pembangunan masjid, atau seperti mengubah katedral di Damaskus atau katedral John di Damaskus itu menjadi masjid, terus menggunakan katedral Homs sebagai masjid, ada merenovasi masjid di Nabawi, ada membangun istana Quraisy Romrah dan istana Musatta sebagai peristirahatan di padang pasir. Terus yang kelima juga ternyata di sana ada moneter atau menciptakan uang sendiri. Jadi pada saat itu sudah ada menciptakan uang sendiri. Yang keenam ada munculnya ahli bahasa Arab. Ketujuh ada sastrawan terkenal. Nah, setelah itu ada kemunduran dinasti Umayyah. Karena apa? Karena dalam hal pergantian sistem khalifah pada saat itu. Jadi yang menyebabkan persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga. Terus yang keduanya ada latar belakang Bani Umayyah, yaitu konflik politik gitu. Terus ada pertentangan etnis antara suku. Pertentangan etnis ini antara suku Arabia dengan Arabia Selatan. Terus yang keempat, lemahnya kedaulatan pemerintahan.
jadi lemahnya pada saat itu pemerintahan, terus juga udah gitu sikap hidupnya bermewah-mewah pada Bani Umayyah ini ya. Terus kurangnya perhatian penguasa terhadap agama gitu. Yang kelima itu ada munculnya kekuatan baru, munculnya gerakan baru yang didukung Bani Hashim karena merasa di kelas 2 kan oleh pemerintah Bani Umayyah. Jadi seperti itu. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.